Halo semuanya, saya Dea, perwakilan dari kelompok 5, akan membahas mengenai modul 3 yang menjelaskan secara rinci tentang evaluasi dalam literasi informasi. Untuk mengetahui lebih jelasnya, langsung saja kita simak video yang akan saya jelaskan. Kelompok kami terdiri dari Abiana Dwi Putri Nurani, saya sendiri Dea Dura Maletri, Farah Yuniar, dan Febrian Chandra Ibrahim. Evaluasi informasi. Perlu diketahui, langkah penting dalam proses penelitian adalah mengevaluasi dan menyaring informasi. Ada kriteria penting untuk dipertimbangkan ketika memilih sumber daya, yaitu kualitas, keandalan, dan relevansinya dengan penelitian yang Anda pilih. Pada penjelasan ini, nantinya kalian akan dapat menganalisis sumber informasi secara kritis dan memahami kriteria evaluasi. Ada 3 cara yang dapat kita lakukan untuk mengevaluasi informasi. Apa aja itu? Yang pertama adalah who, atau siapa penulisnya. Kita semua harus mengetahui siapa yang menulis karya ilmiah tersebut. Kita harus bisa mengidentifikasi penulis tersebut. Lalu, bagaimana kita mengidentifikasinya? Kita bisa melihat di artikel tersebut apakah penulis menampilkan namanya secara lengkap atau tidak menampilkan namanya. Selain itu, apakah penulis tersebut tergabung pada suatu instansi? Kita sebagai penerima informasi harus paham mengenai hal tersebut. Yang kedua ada where atau dari mana kita mendapatkan artikel tersebut. Misalnya, jika kita menemukan suatu informasi berbentuk digital, apakah artikel tersebut kita dapatkan dari website resmi? Misalnya dari website suatu instansi. Jika kita menemukan informasi dari website terpercaya, maka sudah dipastikan bahwa informasi tersebut dapat dipercaya. Namun, jika kita menemukan suatu informasi digital tidak jelas asal-usulnya dari mana, maka kita harus berhati-hati dan mencari kembali dari mana artikel tersebut dipublish. Lalu untuk informasi tercetak, kita juga diminta untuk mencari tahu di mana informasi tersebut dipublish. Jika informasi diterbitkan dari publisher terpercaya, maka sudah jelas juga bahwa informasi tersebut dapat dipercaya. Yang ketiga ada is the article credible atau apakah kualitasnya terpercaya. Untuk step terakhir ini kita diminta untuk mengecek kembali informasi yang kita terima. Apakah informasi tersebut telah benar dan apakah informasi tersebut dapat benar-benar kita percaya. Untuk mengetahui keakuratan informasi yang kita terima, kita bisa mengetahuinya dengan seberapa banyak informasi tersebut dikutip. Dengan begitu kita bisa mengetahui keakuratan suatu informasi yang kita terima. Setelah itu, di sini kita bisa mengetahui cara mengevaluasi informasi dalam bentuk artikel jurnal. Saat kita mencari artikel pada jurnal, kita pasti pernah bertanya-tanya, apakah artikel tersebut dapat dipercaya atau tidak? Untuk mengatasi rasa kekhawatiran tersebut, saya akan menjelaskan cara agar kita bisa menemukan artikel yang terpercaya. Yang pertama, apakah artikel pada jurnal merupakan per-review artikel? Apa itu per-review? Per-review adalah proses di mana jurnal menilai kualitas naskah sebelum diterbitkan, ditinjau oleh para ahli yang relevan di bidangnya untuk mereview, dan mengomentari naskah yang diterima. Lalu, bagaimana cara kita mengetahui jurnal yang kita temui per-review atau bukan? Caranya yaitu kita perlu melakukan pengecekan apakah artikel tersebut dipublish pada jurnal ilmiah atau bukan. Yang kedua, periksa apakah penulis merupakan pakar dari karya yang ditulisnya. Maksudnya gimana sih? Misalnya, kita menemukan suatu artikel yang membahas mengenai manajemen lalu penulisnya adalah Krisna Bestari yang merupakan penulis bergenre romans. Sangat tidak sesuai kan? Oleh karena itu, kita harus melakukan pengecekan. Yang ketiga, apakah informasinya akurat? Keakuratan suatu artikel menandakan terpercaya suatu informasi. Oleh karena itu, kita bisa mengidentifikasi artikel tersebut mulai dari siapa penulisnya, apakah penulisnya tergabung pada suatu instansi. Selain itu, kita bisa mengecek siapa yang menerbitkan artikel tersebut, apakah dari jurnal terpercaya atau tidak. Jika suatu artikel diterbitkan jurnal yang terpercaya, maka sudah dipastikan informasi tersebut akurat. Lalu yang keempat, apakah penulis menulis argumennya secara objektif dan kritis. Penulis harus menggunakan bahasa yang jelas pada artikel yang ditulisnya. Mengapa? Karena penulisan pada suatu jurnal bersifat kritis sehingga harus disajikan dengan bahasa yang baku. Yang kelima, referensi.
Dalam sebuah artikel harus memiliki referensinya. Jika suatu artikel tidak jelas referensinya, sudah dipastikan artikel tersebut memiliki keakuratan yang rendah dan tidak dapat dipercaya. Berikut merupakan contoh informasi dari artikel pada jurnal. Artikel tersebut dapat dipercaya karena memiliki referensi dan penulis yang jelas. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai penjelasan modul 3 tentang evaluasi literasi informasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.